Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi strategi pengembangan ekonomi kerakyatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama Farisal Ramadana, Sabita Sawala, Fitria Nurdiani, dan saya sendiri Brigita Elvina Kusumadewi. Kemudian topik yang akan dibahas yang pertama menjelaskan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang kedua, menjelaskan partisipasi dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang ketiga, menjelaskan pembahasan setiap kebijakan, master plan ekonomi kerakyatan, dan plan of action ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dan yang keempat, memberikan contoh program-program pendukung implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Saya Farizal Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Ekonomi kerakyatan merupakan gagasan untuk membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan ini mencakup kehidupan petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya yang mayoritas kepentingan ekonominya ini akan lebih mudah terbantu dengan adanya koperasi dan UMKM. Dan kepentingan-kepentingan ekonomi rakyat seperti inilah yang kurang mendapat perhatian oleh pengambil kebijakan ekonomi. Salah satu tantangan besar yang sedang dihadapi perekonomian nasional adalah bagaimana agar konsentrasi ekonomi dan penguasaan aset nasional dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan berpegang pada asas kerakyat. Hal ini dapat terwujud apabila kita membangun perekonomian yang berkiblat pada UUD 1945. Sistem ekonomi kerakyatan ini memberi akses secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional, serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi di sini UMKM dan koperasi diharapkan mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin kuat dan senantiasa berkembang sebagai gerakan ekonomi yang sehat, tangguh, dan mandiri, serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan dan sektor perekonomian. UMKM dan koperasi diharapkan mampu memiliki daya tahan dan daya saing pada era sekarang. Koperasi, usaha negara, dan usaha swasta diharapkan mampu melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal dalam perekonomian nasional. Dengan diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan, diharapkan Indonesia secara bertahap dapat keluar dari krisis ekonomi. Indonesia diharapkan mampu membangun ketahanan ekonomi yang semakin kuat yang dilandasi oleh beberapa hal. Yang pertama, kegiatan ekonomi yang semakin luas bersamaan dengan berkembangnya produk-produk andalan dalam negeri yang bernilai semakin tinggi. Yang kedua, lembaga-lembaga ekonomi yang makin berfungsi dengan baik dan bekerja lebih efisien. Yang ketiga, produktivitas SDM meningkat, tenaga kerja makin terdidik dan lebih terampil. Lalu pada akhirnya, diharapkan Indonesia ini dapat mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan Indonesia, yang artinya sumber utama investasi ekonomi bertumpu pada akumulasi serta mobilisasi aliran dana dari dalam negeri. Pinjaman dana maupun investor nantinya tidak menjadi faktor yang terlalu menentukan kesehatan perekonomian nasional. Dengan demikian, pengembangan investasi akan berlangsung secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumber daya nasional dengan partisipasi luas masyarakat Indonesia dan dana usaha terutama UMKM dan koperasi, sehingga terbentuklah ketahanan ekonomi yang didamba-dambakan dari dahulu. Sekian yang saya sampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Partisipasi dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan koperasi dan UMKM, cukup banyak partisipasi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah sendiri.
Salah satu partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dan mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Maju bermakna koperasi generasi baru yang maju dan modern, berdaulat dan mandiri bermakna UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global. Selain visi serta misi yang dibuat oleh Kementerian Koperasi dan UKM, ada pula tujuan yang dimiliki untuk pengembangan koperasi dan UMKM tahun 2020 sampai 2024. Antara lain, yang pertama, terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern, dengan hasil modernisasi koperasi dan melahirkan wirausaha baru. Kemudian yang kedua, terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global dengan hasil integrasi UMKM dalam global value chains. Kemudian UMKM naik kelas. Yang ketiga, terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi dengan hasil indeks reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM. Materi selanjutnya yaitu Master Plan Ekonomi Kerakyatan dan Plan of Action Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Master Plan Ekonomi Kerakyatan terlihat pada RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Isi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut yaitu visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional selama 20 tahun mendatang. Materi selanjutnya yaitu MP3I atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Strategi pelaksanaan MP3I dengan mengintegrasikan 3 elemen utama yaitu yang pertama, mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 koridor, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Yang kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegritas secara lokal dan terhubung secara global. Yang ketiga yaitu memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Materi selanjutnya yaitu Master Plan Ekonomi Kerakyatan di tingkat lokal. Yang pertama ada peningkatan kinerja pemerintah di daerah, yang kedua pengembangan kapasitas pemerintah desa, dan yang terakhir peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Poin pertama, peningkatan kinerja pemerintah daerah itu dilakukan dengan peningkatan sinergitas, produktivitas, dan akuntabilitas manajemen pemerintah. Yang kedua, penataan hubungan kemitraan eksekutif dan legislatif yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, peningkatan peran dan fungsi kecamatan selaku SKPD. Dan yang keempat, fasilitas dan koordinasi persiapan penataan daerah otonom baru. Poin yang kedua yaitu pengembangan kapasitas pemerintah desa dengan penguatan kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan desa membangun. Yang kedua, penguatan kelembagaan dan usaha perekonomian desa. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dasar perdesaan. Poin yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pelaku ekonomi untuk kebutuhan industri pengolahan. Selanjutnya, peningkatan keterlibatan masyarakat pada kegiatan perekonomian di sektor pariwisata, agrobisnis, serta kelautan. Selanjutnya, peningkatan peran kelembagaan dalam perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan ekonomi pesantren dan lubung desa. Yang terakhir yaitu perluasan pasar dan jaringan kerja ekonomi. Materi selanjutnya yaitu Plan of Action Ekonomi Kerakyatan. Plan of Action Ekonomi Kerakyatan terdiri dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha besar, lembaga dana, pemimpin masyarakat, konsumen, media massa, jaringan ekonomi kerakyatan, serta alternatif sumber daya.
Untuk poin pertama yaitu pemerintah dapat menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menyediakan sarana dan prasarana, serta dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional. Poin yang kedua yaitu lembaga swadaya masyarakat atau LSM dapat memfasilitasi pembinaan, pemberian pelatihan penguasaan teknologi dan informasi, pendampingan dan manajemen produksi, pemasaran maupun peningkatan permodalan, serta pembentukan lembaga penjamin kredit dan regulasi yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu pengusaha besar. Kemajuan bisnis pengusaha berarti kemajuan suatu negara. Pengusaha besar dapat melakukan perbaikan sarana dan prasarana, menciptakan kebersamaan antar usaha rakyat dengan usaha besar. Serta pengusaha besar dapat membantu usaha kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha mereka menjadi usaha menengah sehingga dapat tumbuh menjadi usaha besar. Poin yang keempat yaitu lembaga dana. Lembaga dana dapat mendukung usaha ekonomi kerakyatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, membantu pembangunan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat, mendukung gerakan ekonomi kerakyatan, mendukung program pencapaian peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Yang keenam, menunjukkan sikap kemandirian dalam masyarakat Indonesia, terlibat penuh dalam program nasional, serta pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi. Poin yang kelima yaitu pemimpin masyarakat. Pemimpin masyarakat dapat ikut serta dalam program-program pendukung ekonomi kerakyatan serta mendukung pelaksanaannya, mengkomunikasikan kebijakan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami. Poin yang keenam yaitu konsumen dapat menciptakan produk dalam negeri. Dan ketika konsumen lebih milih produk Indonesia, maka beberapa orang dapat terserap dalam kegiatan ini sehingga lapangan kerja di dalam negeri akan terbuka lebar. Poin yang ketujuh yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan sumber daya insani sehingga mereka memiliki kepekaan di dalam melakukan SWOT analisis. Selain itu, dapat menumbuhkan rasa percaya diri untuk mengembangkan usaha. Poin yang kedelapan yaitu media massa. Media massa dapat membentuk opini publik, menggelorakan semangat pengabdian terhadap perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, menyadarkan bangsa akan kemutlakan dan peran aktifnya dalam pembangunan, dan yang terakhir, membina komunikasi sosial yang bersifat terbuka, terarah, bebas, dan bertanggung jawab perlu dibina dan dipupuk. Poin yang ke-9 yaitu jaringan ekonomi kerakyatan. Jaringan ekonomi kerakyatan dapat mengembangkan jaringan lembaga pengaman sosial secara gotong royong, baik dalam bentuk arisan atau simpan pinjam. Poin yang terakhir yaitu alternatif sumber daya. Alternatif sumber daya dapat menggunakan sumber daya yang terus-menerus, penggunaan sumber daya yang terus-menerus dan seringkali berlebihan dapat menimbulkan kelangkaan yang dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan alternatif lain agar sumber daya tersebut tidak mengalami kelangkaan. Contoh program-program pendukung implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu Inpres Desa Tertinggal atau IDT. Inpres Desa Tertinggal atau IDT mulai dilaksanakan pada tahun 1993. Program ini secara langsung menunjuk desa-desa tertinggal dan menyalurkan dananya langsung kepada masyarakat di desa. Program IDT intinya ada dua macam, yaitu dukungan untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan dana khususnya untuk memungkinkan masyarakat mengembangkan kemampuannya dan hidup secara mandiri. Lalu yang kedua yaitu jaringan pengaman sosial. Program jaringan pengaman sosial merupakan upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam wadah pengelolaan keuangan yang lebih terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan akses langsung kepada masyarakat secara cepat dan serta berkesinambungan.
Lalu yang ketiga, PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat pedesaan. Program ini memprioritaskan kegiatan di bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir pada kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih.